Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik dengan nomor NPM 2121711228. Di sini saya akan berbagi dan menjelaskan tentang hakikat sejarah musik hardcore di Indonesia, ditinjau dari profesi kependidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, mata kuliah profesi kependidikan. Hakikat sejarah musik hardcore di Indonesia ditinjau dari profesi kependidikan. Seperti yang kita tahu, musik hardcore adalah salah satu genre musik rock yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada akhir 1970 dan awal 1980-an. Namun pengaruh musik ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, musik hardcore ini mulai berkembang pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pada saat itu musik punk dan metalcore sudah cukup populer di kalangan anak muda dan beberapa band. Dan beberapa band juga mulai bereksperimen dengan suara yang lebih berat dan agresif. Pada era Orde Baru tahun 1998, musik hardcore ini menjadi salah satu bentuk perlawanan ekspresi bagi kaum muda yang merasa tidak puas dengan kondisi sosial dan politik pada saat itu. Musik hardcore adalah genre punk yang ditandai dengan kecepatan tempo yang cepat, vokal agresif, dan lirik yang seringkali bermuatan politik atau sosial. Musik hardcore biasanya dimainkan dengan tempo yang cepat, menggunakan gitar listrik dengan distorsi yang tinggi, bass, dan drum yang kuat. Lalu dengan vokalnya sendiri yang berteriak atau scream, dan lirik-lirik yang mengkritik sistem pemerintahan, politik, dan sosial. Perkembangan musik hardcore pada masa Orde Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada kondisi sosial dan politik. Pada masa Orde Baru yang ditandai oleh otoriter dan keterbatasan kebebasan berekspresi menjadi salah satu faktor mendorongnya muncul musik hardcore sebagai bentuk perlawanan dan kritik terhadap pemerintahan. Yang kedua, globalisasi. Perkembangan teknologi dan media massa pada saat itu, terutama internet, memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan pengaruh antara musisi dan penggemar musik hardcore di Indonesia dengan musisi dan penggemar di negara lain. Lalu yang ketiga ada pengaruh musik punk. Pengaruh musik punk memiliki pengaruh yang sangat kuat pada perkembangan hardcore di Indonesia pada masa itu. Musik punk memiliki arti yang kritis dan mengandung pesan sosial yang sama dengan musik hardcore. Yang terakhir ada konser musik. Konser musik hardcore menjadi salah satu wadah untuk menyampaikan pesan sosial, aspirasi, dan mengkritik politik pemerintahan, dan juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas penggemar musik hardcore. Berkaitannya dengan dunia pendidikan, musik hardcore adalah contoh bagaimana seni dan budaya dapat menjadi media untuk mengajarkan dan memperjuangkan nilai-nilai kritis dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa seni dan budaya dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan pemikiran kritis dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Sebagai contoh, para pengajar dapat menggunakan lagu-lagu dan lirik dari musik hardcore sebagai bahan pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang masalah sosial dan politik di sekitarnya dan mengajarkan nilai-nilai kritis dan kemanusiaan. Kaitan teori pendidikan dan musik hardcore. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan harus mengembangkan potensi individu melalui pengalaman langsung dan praktik, serta mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif. Dalam konteks gerakan musik hardcore, anak muda dapat mengembangkan potensi dan kemampuan kritis dan reflektif melalui pengalaman dalam gerakan tersebut, seperti melalui partisipasi dalam diskusi dan debat mengenai nilai-nilai yang diperjuangkan dalam gerakan tersebut. Yang kedua ada Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran
dan pengembangan potensi individu. Dalam gerakan musik hardcore, anak muda dapat mengembangkan kemampuan interaksi sosial dan pengembangan diri melalui partisipasi dalam sebuah komunitas musik hardcore yang mereka ikuti dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada teori kognitif menurut Jean Piaget dan teori humanistik Abraham Maslow. Mereka menekankan pentingnya pengembangan potensi individu dan karakter yang baik serta pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.